Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Kami dari kelompok pembiayaan kesehatan. Izinkan kami menyampaikan diskusi yang telah kami lakukan. Baik, dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Asilia Rahma Fadila dengan NIM 2206 1260 1134. Dan saya Ning Pramita dengan NIM 220612609769. Kemudian saya Luna Arsi Akila Lulusata dengan NIM 2206 1260 9468. Saya Nalaina Izati Maulidia dengan NIM 220612608697. Saya Nida Asinur Azizah dengan NIM 2206 1260 2213. Saya Yudia Pasambe dengan NIM 220612677776. Baik, kami akan lanjutkan mengenai latar belakang. Jadi yang pertama itu kita akan ngebahas latar belakang. Jadi isinya itu pembiayaan kesehatan merupakan hal yang penting dan memberi akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi medis. Ketersediaan dana yang cukup untuk pembiayaan kesehatan sangat penting agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya, pembiayaan kesehatan masih menjadi salah satu masalah yang besar bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak mampu memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem yang menjamin kesehatan khususnya masyarakat miskin dan seluruh kesehatan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang pentingnya pembiayaan kesehatan, berbagai macam sumber kesehatan dan pembiayaannya, dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembiayaan kesehatan. Serta tujuan dari makalah ini juga untuk memberikan gambaran dan solusi bagi masalah pembiayaan kesehatan, sehingga masyarakat dapat akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik, selanjutnya pengertian pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan kebutuhan perorangan, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, menurut WHO, pembiayaan kesehatan sebagai fungsi sistem kesehatan berkaitan dengan mobilisasi, akuntansi, dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam sistem kesehatan. Selanjutnya, ada tujuan dari pembiayaan kesehatan. Definisi tujuan pembiayaan kesehatan yaitu adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan, dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Yang kedua yaitu mengupayakan pencapaian pesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu ada pengembangan skema pembiayaan upaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial atau disingkat SHI. Yang keempat ada penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, ada penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, ada pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembiayaan kesehatan. Yang pertama ada dana. Dana berasal dari pemerintah, baik dari sektor
kesehatan, masyarakat maupun swasta atau sumber lainnya yang mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dana kesehatan. Prosedur pengelolaan dana kesehatan yaitu aturan yang disepakati dan dijalankan secara konsisten oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan, seperti pemerintah secara lintas sektor, swasta maupun masyarakat. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip mengenai pembiayaan kesehatan. Prinsip-prinsip pembiayaan kesehatan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecukupan. Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembiayaan kesehatan. Pemerintah mengalokasi dana melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pusat dan daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain untuk penyelenggaraan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan swasta harus terus digali dan dikumpulkan serta ditingkatkan jumlahnya agar tersedia cukup sesuai kebutuhan dan tentu harus dikelola dengan baik untuk memenuhi prinsip efektif, efisien, adil, dan merata, dan pengelolaannya bersifat transparan dan akuntabel untuk menjamin kecukupan agar jumlahnya dapat sesuai. Kemudian yang kedua ada efektif dan efisien. Untuk menjamin pengelolaan dana kesehatan secara efektif dan efisien, maka penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen, perencanaan anggaran, dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu adil dan transparan. Pengelolaan dana kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta, harus digunakan secara adil terhadap seluruh masyarakat. Lalu, di sini ada pelaksana pembiayaan kesehatan yang meliputi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan pembiayaan yang generik. Yang kedua, pembiayaan pembuatan visum. Lalu yang ketiga, kebijakan pembiayaan yang berpihak. Kebijakan pembiayaan yang generik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2011, pembiayaan pelaksanaan kesehatan menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan. Peserta BPJS berdasarkan iuran peserta masing-masing. Bagi fakir miskin atau masyarakat yang tidak mampu, iuran BPJS ditanggung oleh negara dan menggunakan Kementerian Kesehatan. Dalam konteks pembiayaan kesehatan, kasus-kasus KTPA masih diperlakukan seperti masalah kesehatan biasanya. Jika korban KTPA adalah peserta BPJS, maka pembiayaan mengikuti prosedur BPJS. Jika korban termasuk kategori fakir miskin atau tidak mampu yang terdaftar di PBI yang disahkan oleh Kementerian Sosial, maka pembiayaan kesehatan korban ditanggung oleh BPJS. Jika korban tidak termasuk peserta BPJS dan tidak terdaftar dalam PBI, Kemensos atau Kementerian Sosial, maka korban khusus KTPA harus mengeluarkan biaya sendiri untuk penanganan kesehatan. Lalu pembiayaan pembuatan visum. Nah, visum ini sangat dibutuhkan untuk proses hukum. Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 136 menyebutkan bahwa visum ditanggung oleh negara, seperti Rumah Sakit Bayangkara, biaya yang ditanggung oleh kepolisian. Jika visum dilakukan di pelayanan kesehatan pemerintahan, seringkali terjadi tidak kejelasan siapa pembayar visum. Pada akhirnya visum dibebankan kepada korban atau pendamping.
Lalu yang terakhir yaitu kebijakan pembiayaan yang berpihak. Beberapa daerah membuat terobosan untuk mengatasi masalah birokrasi, pembiayaan, dan penempatan kepentingan korban KTPA sebagai prioritas utama. Pemerintahan daerah memiliki perda atau perbub atau perwali untuk penanganan korban KTPA termasuk penanggung pembiayaan. Untuk mendapatkan pembebasan biaya perawatan, korban cukup mendapatkan rekomendasi dari institut atau forum yang dibentuk untuk pemerintahan daerah. Untuk proses rekomendasi ini bisa didapatkan secara cepat. Bahkan biasanya hanya menghubungi melalui telepon karena koordinasi sudah sangat baik. Baik, berakhirnya sudah pemaparan materi yang telah kita sampaikan. Kami dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.